Halo semua, pada saat ini saya akan membawakan summary Daily Bible Study tanggal 17 Agustus 2023. Kita mulai dengan pertanyaan, apa arti kata with di John 1 ayat 1 setelah kita baca Filipi 2 ayat 6? Untuk menjawab arti kata with setelah baca Filipi 2 ayat 6, kita perlu establish sesuatu. Apa yang perlu kita establish? Kita uraikan dulu John 1 ayat 1. Di John 1 ayat 1 ada word yang bersama-sama atau word yang with God. Nah, word itu adalah God juga. Artinya, God yang word ada penjelasannya, yaitu word. Sedangkan God yang bersama-sama dengan God yang word tidak ada penjelasan selain kata God itu. Artinya, dengan patokan John 1 ayat 1 ini, kalau kita ke Filipi 2 ayat 6, kita harus cari God yang gak ada penjelasannya. Nah, tapi kita mau cari tahu dari God yang ada penjelasan atau yang ada kata yang menjelaskan God itu. Nah, kita temukan di Filipi 2 ayat 6 yang menjelaskan kata God adalah form. Artinya yang perlu di-establish adalah God yang ada penjelasan itu adalah God yang word di John 1 ayat 1. Sedangkan di Filipi 2 ayat 6, God yang ada penjelasannya adalah form of God. Nah, dua pola ayat ini itu sama. Artinya, God yang tanpa penjelasan itu tetap tanpa penjelasan di dua ayat tadi, yaitu di John 1 ayat 1 dan Filipi 2 ayat 6. Artinya, God yang tanpa penjelasan di John 1 ayat 1 adalah God yang tanpa penjelasan di Filipi 2 ayat 6. Nah, sekarang kita akan gambar kesimpulan dari John 1 ayat 1. Jadi kita gambar dua kolom yang berisi dua row atau garis. Kolom pertama, row pertama, isinya adalah God. Sedangkan kolom kedua, row pertama, isinya juga God. Jadi semua yang di row pertama itu adalah God, tapi beda kolom. Nah, sedangkan kolom kedua, row kedua, itu tidak diisi apa-apa atau tidak ada penjelasan. Sedangkan kolom kedua, row pertama, artinya kita isi word. Karena di kolom kedua, row kedua sudah dilewati dan tidak ada isi atau penjelasan yang mendampingi God di kolom kedua, row pertama. Jadi kesimpulan gambar ialah di kolom 1 dan 2, row pertama isinya sama-sama God. Tapi perbedaannya kita temukan di row kedua, yaitu yang kolom 1 row kedua ada penjelasan word. Sedangkan di kolom kedua, row kedua tidak ada penjelasan apa-apa. Sekarang pertanyaannya, artinya God yang ada asosiasi dengan word, kata di Filipi 2 ayat 6-nya apa? Jawabannya adalah equal. Kenapa equal? Karena word yang with God itu adalah God di John 1 ayat 1. Di row pertama itu, God dengan God. Jadi, mereka equalnya ialah karena God dengan God. Jadi, karena kata God-nya itulah kenapa dia equal. Walaupun kita tahu ada yang tidak equal di row kedua. Jadi, kenapa with ini artinya atau sama dengan equal? Karena one God tidak bisa equal dengan dirinya sendiri. Makanya, barulah kita bisa simpulkan bahwa arti kata with sama dengan equal. Oke, kita lanjut lagi. Berdasarkan row dan column, itu hanya ada satu God,
Dari mana saya tahu bahwa hanya ada satu God? Karena satu God ini sudah pasti bukan sama dengan God yang lainnya kalau dia punya row kedua menunjukkan perbedaan mereka. Jadi yang membuat hanya ada satu God adalah karena perbedaan di row kedua menunjukkan masing-masing kolomnya berbeda. Jadi kalau row 2 kolom 1 dan 2 itu isinya sama, artinya ada 2 gods. Tapi di row kedua itu, kolom 1 dan 2 itu isinya berbeda. Nah, karena dua-duanya God di row pertama, artinya ada 2 macam God, walaupun cuma ada satu God. Artinya kalau cuma ada satu God, 2 God yang di kolom 1 itu harus berbeda. Tapi karena namanya sama-sama God, artinya harus bilang 2 macam God. Karena walaupun ada 2 macam God, di mana dua-duanya God itu karena berbedanya, makanya dibilang macam karena hanya ada satu God. Artinya yang membuat samanya itu sehingga kita bilang ada 2 macam God ialah kata God-nya. Dan yang membuat bedanya juga kata God-nya. Jadi kata God dengan God itu sama. Nah, apa artinya kata God dengan God itu sama? Oke, kita mau lihat dari sisi perbedaannya. Kata God dengan God, di mana salah satunya word dan salah satunya God tidak ada penjelasan wordnya. Itulah yang membuat kata God itu berbeda. Artinya hanya ada satu God. Dan yang membuat hanya ada satu God ialah karena bukan kata God-nya. Jadi yang membuat cuma ada satu God ialah asosiasinya dengan God itu yang membuat hanya ada satu God. Dan yang bukan kata God adalah word. Jadi kata word yang diasosiasikan dengan kata God itulah yang menunjukkan bahwa hanya ada satu God. Walaupun kita belum tahu yang mana atau siapa yang one God itu. Oleh sebab itu, kita mau cari tahu siapa yang one God itu. Yang mana yang one God itu bisa kita cari tahu dari macamnya. Kita tahu di John 1 ayat 1 ada yang macamnya word dengan ada yang macamnya tanpa word. Sekarang kita kembali ke John 1 ayat 1. In the beginning was the Word, and the Word was God. Nah, the Word yang adalah God itu bersama dengan God. Kita tahu dan kita sudah simpulkan tadi bahwa Word itu adalah form di Filipi 2 ayat 6. Jadi kita ganti kata Word dengan form, sehingga kita baca John 1 ayat 1, in the beginning was the form of God. Kesimpulannya, in the beginning was God in the form of God. Itu sama dengan in the beginning was the form of God who was God, and the form of God who was God was equal with God. Nah, jadi kita mau cari tahu nih atau cari mengerti kata equal. Equal itu artinya sama. Jadi kenapa perlu dibilang equal di Filipi 2 ayat 6? Karena sudah di-establish bahwa cuma ada satu God. Equal itu nggak perlu dibilang kalau ada 2 God. Nah, karena ada satu God, artinya yang satunya bukan God. Makanya harus dibilang equal dengan yang satu God. Nah, yang bukan God ini adalah yang harus dibilang equal dengan si satu God. Artinya, satu God ini adalah patokan equalnya atau patokan disamainnya. Jadi, kita membuktikan kebenaran bahwa
yang dibilang equal with God itu bukan God, artinya God yang mau disamai itulah patokan tinggi atau equalnya. Buktinya itu kita temukan di Yesaya 14 ayat 14. Di situ, I will stand above the heights of the clouds, I will be like the Most High. I ini kita tahu adalah Lucifer. Nah, artinya Lucifer ini mau menjadi seperti God sebagai patokan tingginya, atau dia mau menjadi seperti Most High sebagai patokan yang dia mau samain tingginya. Artinya Lucifer ini bukan God karena dia mau menjadi seperti God atau Most High. Nah, kalau kamu mau equal, artinya kamu sedang tunjuk kepada patokan tingginya dan kamu bukanlah patokannya. Sekarang kita ke John 10 ayat 30. I and my Father are one. Kita ganti one-nya itu dengan kata equal. Nah, di ayat ini yang bicara adalah Tuhan Yesus. Artinya patokannya adalah Bapa atau Father. Jadi yang ngomong one atau equal di ayat ini adalah bukan patokannya atau bukan one God. Artinya the word adalah I atau Tuhan Yesus. I adalah the Son of God. Kita ke Filipi 2 ayat 6. In the form of God. Yang in the form of God ini equal with God. Jadi, yang bilang I and my Father are one adalah yang equal with God. Dialah yang with God, yang bersama-sama dengan God. Jadi, God-nya itu adalah Father-nya. Nah, kita tahu kata with itu adalah form. Form itu one-nya atau equal-nya. Jadi, one-nya atau equal-nya itu adalah form-nya. Artinya, yang one God ini form-nya adalah God. Artinya, anaknya form-nya adalah God juga. Jadi yang equalnya itu adalah formnya atau God yang disebut form itu. Jadi formnya yang membuat mereka equal atau one, dan formnya adalah God form. Itu dia. Jadi kenapa yang satu God ini adalah one God? Karena dia God lebih dari formnya, atau ada sesuatu yang lebih dari formnya yang membuat dia God. Apa itu sesuatunya? Sesuatu yang membuat dia formnya lebih dari God adalah dia adalah Bapa atau Father. Jadi, kesimpulan gabungan ayat John 1 ayat 1, Filipi 2 ayat 6, dan John 14 ayat 9, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was in the form of God, and therefore the Word was equal with God, and therefore the Word could say that He was one with God the Father, and that's why He told Philip, You see me, you see the Father. Jadi, kenapa dia equal with the Father? Karena the Son is the Word. Kata Word di Yohanes 1 ayat 1 sama dengan kata form di Filipi 2 ayat 6. Kalau dia form, artinya dia God, karena dia Word. Apa maksudnya? Kalau Word adalah form, artinya apa saja yang berlaku bagi Word, berlaku bagi form. Kita tahu di John 1 ayat 1, yang berlaku bagi Word itu adalah God. Jadi God itu God yang Word artinya berlaku juga bagi form. Artinya form adalah God. Kenapa dia Word? Artinya Bapa adalah Word. Dari mana kita tahu itu? Jawabannya akan kita bahas di Matius 5. Kita tahu bahwa
Word of God adalah word-nya God. Kata lain word adalah Son. Son itu Bapa punya word. Artinya the word of God sama dengan the Son of God. Word-nya ini bersama-sama dengan Father-nya di John 1 ayat 1. Artinya kalau Tuhan Yesus bukan Son of God, artinya Tuhan Yesus tidak bisa dibilang the Word of God. Nah, jadi kita mau buktikan atau kita mau tunjukkan bahwa God atau bahwa Bapa adalah Word. Di Matius 5 ayat 27 dan 28. Kita tahu di situ bahwa di Matius 5 ayat 27 ada ayat yang bilang bahwa jangan berzina. Thou shall not commit adultery. Apa maksudnya? Jangan berzina. Ternyata di ayat 28, ketika seseorang melihat seorang wanita lalu dia lust, artinya dia sudah berzina walaupun masih di hatinya atau di pikirannya. Jadi walaupun dia belum melakukan perzinahan itu, tetapi dia sudah menginginkan wanita di pikirannya, dia sudah berzina. Artinya, apa hubungannya? Artinya yang Tuhan Yesus bilang, semua yang keluar dari the mind atau pikiran hanyalah pengungkapan the mind. Saya ucapkan sesuatu itu namanya word atau firman. Word itu asal usulnya adalah dari the mind atau pikiran. Anak adalah the word, Bapa adalah the mind. Mind itu adalah yang tidak terdengar dan tidak terlihat. Di pikiran atau di mind itu ada word, yang mana wordnya itu belum diungkapkan. Dan anaklah yang mengungkapkan Bapa. Ayatnya di John 1 ayat 18. Nah, dari mana kita tahu word itu sudah ada di mind atau di pikiran? Karena di Matius 5 ayat 27 dan 28, karena dia sudah berzinah di pikirannya, itu sudah diperhitungkan berzinah walaupun tidak kelihatan. Itu sebabnya kita pakai Matius 5 bukan Matius 12 ayat 34. Kesimpulannya ialah the Father is the Word, atau Bapa itu adalah firman atau word yang tidak diekspres atau tidak diungkapkan karena di mind, tidak kedengaran. Sedangkan Jesus adalah the word heard atau firman yang kedengaran. Jesus is the expression of the thoughts of God. Nah, kalau yang saya lakukan itu sama dengan anak atau kelihatan atau Christ-like, makanya meterai itu ditulis di dahi. Kita tahu di dahi itu di pikiran, itu nggak kelihatan. Dan yang tertulis di dahi adalah nama Bapa. Nah, kalau di COL 69 paragraf 1, Christ Object Lesson, karakter Kristus bukan di dahi, tapi di dahi mereka ada tertulis nama Bapa. Artinya nama Bapa itu di dahi, lalu perkataan dan perbuatan, kita tahu perkataan dan perbuatan adalah karakter Kristus yang perfectly reproduced. Itu adalah nama Kristus. Kita tahu nama adalah karakter. Nah, kita baca 1 Korintus 11 ayat 3. Di situ dibilang bahwa Kristus adalah kepala dari setiap manusia. Dan kepala wanita adalah pria, dan kepalanya Kristus adalah God. Artinya, in the beginning was the Word declaring the Father. Anak, yaitu the Word, ungkapkan Bapanya dalam perkataan, in my words, dan dalam perbuatannya, in my works. Di John 14 ayat 10. Oke, sampai di sinilah summary daily Bible study kita. Tuhan memberkati.